Kan. Shalom. Oke, bisa dengar? Bisa, bagus, bagus. Oke, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Jadi begini, ya. Kalau saya boleh ambil, kita potong dulu lah ya. Intinya begini. Bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, sebelum kita merdeka, sampai hari ini, kita ini konflik anak bangsa. Ya. Konflik sesama anak bangsa, konflik sesama agama, konflik antar agama, konflik sesama suku, ya, antar suku, konflik sesama ras, antar golongan juga, gitu loh ya. War amongst the people. Nah, sekarang ini war among the people ini justru menggunakan senjata-senjata tradisional. Dan cilakanya kalau kita mau potong aja lah, masalah kejadian Tuan Kurau, apa segala macam. Saya juga mempelajari kenapa Rura Silindung itu, mohon maaf ini Pak Paul, kalau disebut Rura Silindung, itu berarti kampungnya kami itu. Kampungnya Marga Tobing, kampungnya Marga Uta Barat, Panggabean, Uta Galung, Simorangkir. Anak buahnya Tuan Kurau itu nggak bisa menembus Rura Silindung karena ada pasukan Siopat Busoran. Siopat Busoran itu turunan Guru Mangaloksa lah. Tapi oke lah. Sekarang kita ini dari diskusi kita ini itu hanya kejadian perang Padri itu bisa kita jadikan bargaining power sebenarnya. Ya. Bargaining power karena keadaan yang sekarang ini terjadi di Indonesia sejak reformasi semakin parah dan semakin parah. Kita ambillah sejak kita merdeka. Ya, sejak kita merdeka itu oke, ketika Bung Karno memimpin paradigma Orde Lama, masuk pergeseran paradigma, bergeser ke paradigma baru, Orde Baru waktu itu, konflik. Setelah paradigma Orde Baru diganti dengan paradigma reformasi, konflik. Nah, kira-kira berapa tahun belakangannya, katakanlah 5 tahun sampai 10 tahun setelah reformasi, terjadi konflik lagi antara paradigma konstitusi sama kitab suci. Nah, sekarang yang terakhir ini, menurut saya mengkaji terus itu, terjadi konflik antara kitab suci dengan kitab suci diadu-adu sekarang ini. Nah ya ini yang berbahaya. Tapi betul. Sekarang ini ya antara dogma dengan dogma. Seolah-olah kami yang paling benar. Tadi juga Pak Paul mengutak-utik masalah minoritas dan mayoritas. Sebenarnya yang disebut minoritas itu siapa sih? Yang disebut mayoritas siapa? Kalau dari kuantitas, iya. Tapi dari militansi, dari semangat, ya belum tentu yang jumlahnya banyak itu mengalahkan yang kecil. Nah sekarang kita ini, saya juga bingung ini. Kenapa kok kita sekarang ini, konflik ini nggak pernah bisa berhenti? Kalau kita ungkit permasalahan yang di Perang Padri itu, apakah kita ini semakin akan damai? Ini yang saya khawatirkan. Tetapi itu bisalah menjadi bargaining power suatu saat. Ya, bargaining power kita terhadap pihak-pihak yang memaksakan. Saya mau sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, bahwa ada residu paradigma setelah Indonesia merdeka. Residu paradigma itu satu, masih ada kehendak, ya sekelompok masyarakat Indonesia, ya, yang ingin mendirikan negara yang katakan khilafah itu.
Saya sebagai dosen di Sesko TNI ataupun di Sesko Angkatan Darat, Laut, Udara, selalu saya bilang jangan NKRI itu disingkat. Karena NKRI itu disingkat bagi kaum nasionalis negara Mantap. kesatuan. Nah, tapi bagi mereka negara khilafah, negara kadrun. Betul. Nah, itu. Jadi jangan bilang NKRI harga mati. NKRI harga mati bagi siapa? Bagi nasionalis. Itu memang K-nya itu kesatuan. Tapi bagi yang kadrun-kadrun, khilafah. Bagi komunis, K-nya itu ya komunis. Jadi 3 kekuatan ini, ya di Indonesia ini 3 kekuatan ini masih eksis. Tinggal tunggu kapan saya punya kekuatan yang lebih besar. Nah, Hajar, Pak. sayangnya, jadi ini, satu lagi. Sebenarnya, kalau kita belajar strategi, center of gravity kita itu, ya pusat kekuatan bangsa Indonesia itu ada di semangat persatuan dan kesatuan. Tapi semangat persatuan dan kesatuan yang bagaimana? Keindonesiaan. Kalau bicara keindonesiaan, itu bicara nasionalis. Nah, kalau kita angkat permasalahan agama, memang berat sekali saya katakan, berat. Kenapa? Dia menganggap, wah itu masa kafir-kafir itu sudah minoritas, ya macam-macam lah. Ya kita dibilang kapitalis. Yang paling sedih sebenarnya bagi orang Batak, dia pengikut Yesus terpaksa berhadapan dengan Belanda yang pengikut Yesus juga. Yang satu kitab suci. Makanya tadi Pak Paul, kenapa kok Pak Syihab kok lebih moderat? Kita ini juga bingung, dari ajaran yang sama, kitab yang suci yang sama, kok outputnya kok berbeda gitu loh. Nah ini sekarang kan agama digunakan untuk perebutan kekuasaan. Ya. Saya selalu ngomong, ya di beberapa forum-forum, seminar, apapun pertemuan, ya, bahwa agama itu adalah untuk hidup. Kalau agama itu untuk hidup, maka kehidupan orang yang beragama, dia pasti bertuhan, kehidupan itu semakin baik. Tapi mereka ini lain, hidup untuk agama. Ketika hidup untuk agama, persoalannya menjadi fanatik agama, pokoknya hidup dan mati untuk agama. Nah ini yang berbahaya, akibatnya apa? Kita bisa bunuh-bunuhan kalau sudah fanatik agama. Ya. Kalau agama untuk hidup, itu fanatik beribadah, silakan mau nungging 10 kali kayak sehari, nggak ada urusan. Nah sekarang saya selalu ngoceh, makanya kita harus sampaikan ke forum juga, bahwa apa sih fungsinya agama? Apakah fungsi agama itu untuk berkelahi? Untuk bunuh-bunuhan? Sebenarnya agama itu, ya, yang kalau mereka betul-betul katakan beragama, adalah mengontrol diri sendiri. Bukan mengontrol agama lain, bukan mengontrol kitab suci lain. Tapi yang terjadi sekarang, kok cuman satu-satunya, ya saudara kita ini, yang mengontrol agama Kristen. Dan yang lucunya, kenapa kok mesti agama orang-orang Kristen ini yang dijadikan sasaran? Ya. Kenapa? Why? Politik negara. Nah itulah selalu kita disalahkan. Ya, saya sering ngomong kok berani. Makanya untuk mengangkat ini Pak Paul, Ya. kalau kita terus mempertentangkan antara Islam dengan Kristen, ya kita ini akan terus begini aja, dendam-dendam kesumat gitu loh. Ya. Turun-temurun kita dendam. Dan masalah perang Padri, saya mau kasih tahu ini, orang Batak itu pasti nggak cocok sama orang